Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Ari Terapi. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman semua, sudah lama saya tidak upload video dikarenakan banyaknya kegiatan dan aktivitas. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai bahayanya penyakit diabetes. Ada 3 poin nanti yang akan saya bahas. Untuk poin pertama, penyebab dan komplikasi penyakit diabetes. Untuk poin kedua, bagaimana terhindar dari penyakit diabetes. Untuk poin ketiga, herbal ampuh apa yang dapat mengobati penyakit diabetes. Simak terus videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Mari kita bahas untuk poin pertama, penyebab dan komplikasi penyakit diabetes. Diabetes disebabkan karena naiknya kadar gula di dalam darah. Ini terjadi karena faktornya rata-rata pasien yang saya jumpai itu seringkali konsumsi karbohidrat tinggi. Selain karbohidrat tinggi, konsumsi makanan dan minuman manis terlalu sering dan terlalu over yang mengakibatkan kadar gula naik di dalam darah, yang mengakibatkan pankreas dalam memproduksi insulin tidak sesuai kebutuhan tubuh. Ini penyebabnya pasien yang saya tangani ini seringkali makan di tengah malam. Rata-rata kalau orang makan di tengah malam itu tidak ada aktivitas fisik. Biasanya ketika sudah makan kenyang, matanya ngantuk, akhirnya tertidur pulas. Di sini terjadi penumpukan kadar gula di dalam darah, mengakibatkan kerusakan fungsi daripada pankreas dalam memproduksi insulin tidak sesuai kebutuhan tubuh. Ada juga insulin terpenuhi sesuai kebutuhan tubuh, namun tubuh dalam menyerap kurang optimal. Ini juga bisa terjadi rusaknya fungsi pankreas. Jadi perlu hati-hati sekali, perlu waspada sekali teman-teman. Karena penyakit diabetes ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Bisa terjadi komplikasi ke organ-organ vital, seperti terjadinya penyakit jantung, paru-paru, gagal ginjal, stroke, rusaknya retina pada mata. Untuk laki-laki biasanya vitalitasnya mulai menurun. Ini sangat berbahaya sekali. Karena di Indonesia sendiri penyakit diabetes ini paling utama membunuh orang. Jadi sangat tinggi sekali yang terkena diabetes akhirnya meninggal dunia. Apalagi kalau sudah terjadi stroke sudah sangat luar biasa sekali. Pokoknya hidup itu terasa kurang berdaya. Karena apa? Pergerakannya sudah nggak normal lagi ketika sudah terjadi stroke. Makanya harus hati-hati sekali. Mulai dari sekarang dijaga pola makannya. Jangan konsumsi karbohidrat tinggi, manis-manis yang terlalu over. Itu teman-teman. Nah, ini poin pertama. Kita masuk di poin kedua teman-teman. Di poin kedua ini, bagaimana supaya bisa terhindar dari penyakit diabetes? Salah satunya kita harus menjaga pola makan. Yang kedua, kita juga adanya olahraga fisik agar bisa membakar kalori dan gula darah di dalam tubuh kita atau di dalam darah. Jadi pola makan yang seperti apa? Jangan konsumsi atau makan di tengah malam, karena ini bisa memicu. Kenapa? Ketika orang konsumsi makan di tengah malam, rata-rata tidak ada aktivitas fisik, bisa terjadinya penumpukan gula di dalam darah. Dan kurangi konsumsi karbohidrat tinggi, itu juga bisa memicu. Dan yang berikutnya, kurangi makan dan minuman yang manis, itu juga bisa memicu naiknya kadar gula di dalam darah. Jadi teman-teman perbanyak konsumsi makanan-makanan yang berserat, karena itu insya Allah bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Selain makanan yang berserat ini, bisa dari sayur-sayuran, bisa dari buah-buahan, itu jadi diperbanyak agar menjaga imun tubuh kita dan bisa membakar gula di dalam darah sehingga tidak terjadi kerusakan pada fungsi pankreas. Kita bisa terhindar dari penyakit diabetes, bisa hidup sehat. Nah, itu untuk poin kedua teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, poin penutup. Herbal ampuh apa yang dapat mengobati diabetes? Di sini saya akan paparkan satu persatu. Bagi teman-teman yang memiliki keluarga, orang tua, sanak saudara yang terkena diabetes, jangan khawatir. Insya Allah dengan herbal ini sangat ampuh untuk mengobati diabetes. Kenapa saya bilang sangat ampuh?
ini sudah dibuktikan ke pasien yang datang, yang saya tangani, ini alhamdulillah berangsur-angsur kadar gula mulai menurun. Yang pertama itu kumis kucing, yang kedua itu mahkota dewa. Mahkota dewa ini yang dipakai itu bukan bijinya, tapi buahnya. Karena dalam mahkota dewa, bijinya ini mengandung racun, yang digunakan itu buahnya. Yang selanjutnya namanya daun mimba. Yang berikutnya mahoni, terus sambiloto. Terus supaya tidak terjadi rasa pahit yang pekat sekali, bisa ditambahkan kayu manis. Untuk kayu manis sendiri digunakan bisa 2 iris untuk kayu manis. Dan supaya tidak pengaruh ke lambung, bisa ditambahkan temulawak, terus kunyit kuning dan kunyit putih, agar lambung dapat menerima herbal-herbal yang tadi saya jelaskan, bisa masuk ke dalam tubuh, dicerna dengan bagus. Karena kalau tidak ditambahkan temulawak, kunyit putih dan kunyit kuning, itu berpotensi ke lambung. Nah, itu tadi pembahasan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung channel Mas Ari Terapi ini agar berkembang dan maju dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat untuk orang-orang banyak dan bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Salam sehat.